Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua. Baik, Bu. Oke. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan bersama-sama belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ali untuk dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sebaiknya melakukan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang pertama, nanti kita absen dulu, tapi Ibu sudah mengirimkan link Google Form ya, yang di grup WA ya. Nanti bisa kalian Ya, Bu. isi. Iya, Bu. Ya. Langsung diisi aja ya. Iya, Bu. Bisa ya? Iya, Bu. Diisi nanti. Bisa, Bu. Iya, Bu. Coba Bu Guru cek. Udah diisi, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, sudah. Sudah bisa, Bu. Sudah, Medianus? Sudah, Bu. Sudah saya isi. Oke. Kita akan memulai pelajaran yang akan kita lakukan ini ya. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Sudah pada Ya, sarapan? Bu. Sarapannya Sudah. pakai apa? Makan apa sarapannya? Tadi nasi goreng, Bu. Dibuatan Ibu. Nasi goreng. Oh, buatan Iya, Bu. Ibu. Kalau Indri? Indri apa Indri? Bu. Oh, kalau Medianus? Pisang, Bu. Makan pisang Oh, tadi. bisa. Iya. Makan nasi enggak? Belum tadi, Bu. Cuma makan Oh, oke. Berarti semuanya sudah sarapan ya? Biasanya kan Sudah. sarapannya pakai nasi ya? Iya. Iya. Nasi itu berasal dari apa ya? Ada yang tahu? Dari padi, Bu. Iya, Bu. Dari tumbuhan, Bu. Ya? Bu. Dari tumbuhan. Tumbuhannya apa namanya? Padi, Bu. Padi, Bu. Padi. Padi. Oh iya, betul sekali. Nah untuk kenapa Bu Guru tanya seperti itu ya? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini ya, mengenai tanaman padi ya. Nanti kegiatan yang akan kita laksanakan nanti yang pertama ya, izin share screen dulu ya. Iya, Bu. Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu. Oke. Ya, untuk hari ini seperti yang tadi Bu Guru bilang ya, kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1 untuk kelas 4 ya. Untuk kompetensi intinya ya, kita bisa untuk memiliki rasa percaya diri, peduli, dan kita bisa menyajikan pengetahuan faktual ya. Untuk yang berikutnya, kompetensi intinya ada, tadi sudah Bu Guru sebutkan ya. Kemudian untuk kompetensi
dasarnya untuk muatan bahasa Indonesia ya. Kita akan membuat pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan nanti kalian bisa untuk membuatnya itu melalui sebuah gambar ya. Untuk yang mapel IPA itu kita di situ akan menyajikan informasi mengenai tahapan pertumbuhan tanaman padi ya. Ini tadi tujuan pembelajarannya. Tadi yang Bu Guru sampaikan, dengan mengamati gambar kalian bisa untuk membuat daftar pertanyaan. Dan dengan diskusi pemecahan masalah, kalian bisa mengidentifikasi masalah dan menyajikannya. Ya. Kemudian, nah, sebelum masuk ke pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Lagu ini lagu Tanah Airku. Pada hafal ya? Hafal. Oke. Coba Bu Guru ini ya, Bu Guru mainkan dulu ya. Sambil sama-sama nyanyi. Coba, bagus tidak lagunya? Bagus, Bu. Bagus. Bagus, Bu. Hafal ya semua Bagus, ya. Bu. Lagu Tanah Airku ya. Iya, Bu. Oke. Tanah Airku Indonesia. Indonesia. Tanah Airku itu sangat kaya akan sumber daya alamnya ya. Nah, itu berhubungan dengan pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Bisa kalian baca, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok ya. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Tadi kan Bu Guru sudah tanyakan ya dari awal ya. Nah, sudah pernah melihat tanaman padi itu seperti apa? Sudah pernah melihat tanamannya? Sudah, Bu. Sudah. Ada Seperti ini ya, kurang lebih ya. Iya, Bu. Seperti yang ada di gambar ya. Iya, Bu. Ya, oke. Tanaman padi itu adalah tanaman yang sangat penting ya, khususnya di negara Indonesia. Karena padi itu bisa menghasilkan beras ya, yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia ya. Padi itu bisa tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi
Ya, ada beberapa daerah di Indonesia itu yang termasuk adalah penghasil padi yang utama, yaitu yang pertama itu ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Itu yang paling utama. Yang lain selain itu juga ada, cuma ini daerah yang paling utama ya. Nah, kemudian sebelum kita ke kegiatan selanjutnya, ini Bu Guru tampilkan Minum ya. mengenai tanaman padi. Ya, coba minta tolong untuk dibacakan. Siapa dulu yang mau membacakan? Ali, ketua kelas. Saya boleh, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Coba. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji. Padi dimasukkan ke dalam karung atau karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan benih dari bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menjadi keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Pada tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang kurang ke bawah, Bu. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Itu, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ali. Ya, tadi kalian sudah melihat ya, sudah membaca teks mengenai tanaman padi. Ya, jadi kalian sudah tahu padi itu apa sih dan seperti apa itu padi. Tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh Ali ya di teks bacaan yang Bu Guru tampilkan yang ini ya. Kemudian ya, setelah kalian membaca bacaan ini ya, coba Bu Guru kasih kalian tugas ya. Ini tugas kelompok ya. Oke, Bu Guru bagi kelompoknya menjadi 3 ya, 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Di sini itu ada 5 soal ya yang harus kalian selesaikan ya. Diskusikan dengan teman kalian. Kemudian nanti kita
sharing antar grup. Nanti coba kita supaya tahu pendapatnya dari ketiga grup, ketiga kelompok masuk Bu Guru, ketiga kelompok ya. Nanti kita diskusikan. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya? Iya, Bu. Cukup ya 5 menit ya. Oke, silakan. Oh, Bu, cukup. 5 menit dimulai dari sekarang. Apakah sudah? Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Sebentar lagi. Oh, belum. Oke, Guru tunggu 5 menit ya. Iya, Ini Bu. pertanyaannya mudah. Kalau tadi membaca, pasti bisa menjawabnya. Masih sederhana sekali. Sudah, anak-anak? Sudah ya? Waktunya cukup ya? Coba untuk kelompok yang pertama, coba presentasi ke depan ya. Coba kelompok 1, Ali, silakan. Dikit lagi, Bu. Udah, Bu. Ya. Coba Ali. Ditampilkan lagi, Bu, atau dibaca aja, Bu? Dipresentasikan saja, dibacakan saja. Nanti kalau sudah, nanti itu difoto, terus dikirim lewat WA untuk tugas yang pertama. Oh iya, Bu. Oh, untuk isi bacaan tadi adalah tentang tanaman padi. Itu isi bacaan yang di atas, Bu. Untuk nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat manusia? Karena padi adalah makanan pokok atau makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Ya, untuk jawaban yang ketiga, Bu, tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah yang bisa ya daerah panas yang sering hujan atau daerah daerah yang sering hujan, Bu. Untuk nomor 4, Bu, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Itu tumbuhnya 3 bulan sampai 4 bulan, Bu, atau 110 hari lebih, Bu. Untuk nomor 5, Bu, yang dimaksud dengan gabah adalah nomor 5. Yang nomor 5, Bu, itu gabah adalah padi yang belum dikupas, Bu. Ya. Oke. Sudah, Bu. Untuk yang terima kasih Ali. Ya. Untuk kelompok 2, Indri. Iya, Bu. Coba Indri, presentasikan Indri. Oke, Bu. Nomor 1. Kelompokmu. Apa isi bacaan di atas tanaman padi? 2.
Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena tanaman padi makanannya orang Indonesia. 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di daerah panas. 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tadi berapa ya, Bu? 110 hari, Bu. Ayo, berapa? 110. Ya, terus? 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah kulit padi, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah? Sekarang kelompok 3. Coba Medianus. Iya, Bu. Presentasikan. Ya, dari hasil bacaan yang telah kami baca dari kelompok 3, maka kami simpulkan jawabannya. Yang pertama adalah apa isi bacaan di atas? Maka kami dari kelompok 3, Bu, menyimpulkannya jawabannya adalah tanaman padi. Yang soal nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Jawaban kami dari kelompok 3, karena tanaman padi adalah makanan sehari-hari Indonesia. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Hasil kerja kelompok kami di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Yang keempat, Bu, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Jawaban kami dari kelompok 3, kurang lebih 3 bulan, Bu. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Maka kesimpulan jawaban dari kelompok kami, Bu, gabah adalah bulir padi yang terbungkus. Artinya yang masih ada kulitnya, Bu. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih. Dari ketiga kelompok yang sudah kalian presentasikan tadi, Bu Guru bisa tahu ya. Jadi kalian itu sudah bisa menyimpulkan teks bacaan yang tadi kalian sudah baca ya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 dari jawaban kalian ya, bisa Bu Guru ini ya, simpulkan bahwa kalian sudah bisa mengetahui isi teks dari yang tadi kalian baca ya. Tadi yang pertama itu jelas apa isi bacaan di atas, itu pasti tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Tentunya karena tanaman padi itu adalah makanan pokok negara Indonesia. Pertanyaan ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tadi sudah Bu Guru lihat, sudah Bu Guru dengar jawaban dari kalian, ya. Tumbuhnya itu tanaman padi itu ada di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Untuk pertanyaan keempat, berapa lama proses tanaman tersebut? Tanaman padi itu bisa tumbuh itu kurang lebih 3 bulan atau sama dengan 110 atau 100 sampai 130 hari ya. Berarti kurang lebih ada 3 bulan. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Mimi mencet, Mi, sini apa nih? Pun cuma mencet ke mati. Ya. Tadi ya, untuk yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah?
Tadi dari ketiga kelompok itu menjawab dengan jawaban yang tepat ya. Gabah itu adalah bulir padi yang masih terbungkus kulit ya. Masih dibungkus kulit sekam ya. Namanya itu gabah. Oke. Tadi jangan lupa ya. Tugas kelompok kalian yang tadi yang sudah kalian susun, kalian foto, kalian kirim lewat WA ya. Lewat WhatsApp. Jangan lupa nanti setelah selesai pembelajaran ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya ya, silakan kalian simak video berikut ini. Ini video berisi mengenai tahapan pertumbuhan tanaman padi untuk memperjelas yang tadi kalian diskusikan ya. Coba ini Bu Guru putarkan. Sudah terdengar? Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tanaman padi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi proses pertumbuhan tanaman padi. Tanaman padi ini merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Anak hebat, pernahkah kalian membayangkan sepiring nasi yang kalian makan berasal dari mana? Ya, sepiring nasi yang kalian makan berasal dari padi yang dirawat petani dengan penuh keuletan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah penghasil padi. Daerah penghasil padi di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Indonesia juga ada daerah yang terkenal sebagai lumbung padi nasional, yaitu berada di Karawang, Jawa Barat. Anak hebat, tahukah kalian bagaimana tahap pertumbuhan padi tersebut? Ternyata tahap pertumbuhan padi memerlukan waktu yang lumayan lama. Mari kita perhatikan tahap pertumbuhannya ya. Pertama, dari benih padi. Benih padi akan direndam semalaman supaya bijinya tumbuh berkecambah. Lalu, benih padi mulai berkecambah. Setelah berkecambah, selanjutnya akan ditanam di lahan sementara sampai benih padi tumbuh dan siap ditanam di sawah. Setelah benih padi di lahan sementara sudah tumbuh dengan cukup, maka petani akan memindahkan benih tersebut ke sawah. Lalu petani akan menanam benih tersebut dengan hati-hati dan memperhatikan jarak antar tanaman supaya padi dapat tumbuh dengan baik. Supaya padi dapat tumbuh dengan baik, petani juga akan memperhatikan pengairan sawah karena tanaman padi memerlukan air yang lumayan banyak ya. Selain itu, petani juga akan memberikan pestisida supaya tanaman padi tidak terserang hama dan memberikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur. Selanjutnya, padi berbunga hingga gabah matang, keras, dan menguning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Selain benih, gabah ini juga akan diolah menjadi nasi yang sehari-hari kita makan ya.
Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Maka setelah waktu tersebut, padi sudah siap dipanen. Setelah panen, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling menggunakan mesin, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya dan menjadi beras. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ternyata beras ada berbagai macam warnanya ya. Nah, demikian penjelasan mengenai tanaman padi. Sudah selayaknya kita memanfaatkan beras yang berasal dari padi dengan bijaksana. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana videonya? Menarik atau tidak? Menarik, Bu. Bagus ya? Bagus, Bu. Baru saya lihat, Bu. Iya, ini. Ya, bagus. Soalnya ini untuk pengetahuan kita ya, anak-anak, supaya kita tahu padi itu awalnya itu tahapannya seperti apa, dari mulai apa sampai bisa menjadi padi. Ya, setelah kalian menonton tadi video yang Bu Guru tampilkan, coba tadi kan sudah dibagi kelompok, ya. Minta tolong untuk kelompok-kelompoknya, ketua kelompoknya untuk mendiskusikan lagi ya. Ini ya, ada diskusi lagi. Diskusi yang kedua, ini sebagai tugas kalian yang kedua. Ya, jangan lupa berdiskusi. Jadi jangan cuma satu ya yang mengerjakan tugas ya, kerjasama untuk meningkatkan nilai kerjasama kita ya. Coba kalian buat ya di lembar kerja kalian ya, buat kotak-kotak seperti ini. Coba kalian buat tahapan-tahapan tanaman padi. Dari mulai tahap yang pertama, kedua, dan ketiga. Sesuai dengan yang video tadi yang Bu Guru tampilkan. Ya. Coba Bu Guru kasih waktu ya 10 menit untuk mengerjakannya. Ya. Baik, Bu. Bisa ya? Ya, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Baik. Bu Guru tunggu 10 menit kalian mengerjakan tugas kalian. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke, silakan Bu Guru tunggu.
Sudah? Ini sudah 10 menit, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Bisa salah satu saja, ya. Salah satu di antara 3 kelompok itu yang siap mempresentasikan itu siapa? Salah satu saja kelompoknya. Saya, Bu. Ya, coba Ali presentasikan. Iya, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan pertama-tama adalah direndam Ya. 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Terus biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Seterusnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kulit kuning. Dan yang terakhir adalah padi bisa berubah menjadi beras. Itu, Bu. Oke. Kira-kira kelompok yang lain, apakah presentasi dari Ali sudah bagus? Sesuai dengan video yang tadi Bu Guru tampilkan? Ya, sesuai. Iya, Bu, sesuai. Sesuai? Iya, Ya. ditanam di Oke. lahan sementara dulu. Gimana Medianus? Ditanam di lahan sementara dulu, Bu. Baru Ya, itu kan itu ya. wah, Ya. Baik, ya. Tadi yang Ali presentasikan untuk mewakili kelompok yang lain, ya. Bu Guru rasa cukup bagus sesuai dengan video yang Bu Guru tampilkan tadi, ya. Ya, Bu. Mengenai tahapan-tahapan dari tanaman padi, ya. Tadi yang Ali paparkan untuk tahapan yang pertama, tadi padi sebelum jadi padi ya, itu Iya. sebelumnya direndam dengan air ya, iya, Bu. malam, ya. Kemudian tahap yang kedua, ya, butir tadi itu mulai tumbuh kecambah, itu ya. Ya, Iya. itu tahap kedua. Dari tahap yang pertama tadi, yang ke-1 itu direndam pakai air. Kemudian tadi tahap yang kedua itu tumbuh kecambah. Kemudian tahap yang ketiga menjadi bulir padi gitu ya. Iya, Bu. Iya, jadi tadi presentasi dari Ali sudah cukup baik ya. Bu Guru ingatkan lagi ya, untuk tugas yang kedua, tadi kan yang pertama kan sudah kalian kerjakan, tinggal kalian mengirimkan di WhatsApp grup ya. Ini LKPD atau tugas yang kedua ya. Nanti kalian kumpulkan satu kelompok satu ya. Nanti kalian tulis di situ di LKPD-nya nama kelompoknya siapa saja dan hasilnya apa. Coba kalian ditulis. Jangan lupa pakai diagram ya atau bagan ya supaya lebih menarik ya. Ya, Oke, nanti Bu Guru tunggu nanti setelah selesai pembelajaran hari ini ya. Setelah itu, nah, dari diskusi kita yang mengenai tahapan perkembangan padi ini, ya, kita bisa menyimpulkan, ya, bahwa padi itu, ya, adalah, ya, tumbuhan dari ribuan jenis yang ada di bumi Nusantara Indonesia ini, ya, salah satu tumbuhan yang paling penting gitu ya. Nah, padi itu ya adalah sumber daya alam hayati yang harus kita jaga keberadaannya ya. Jangan sampai punah ya, karena padi itu termasuk
makanan pokok, ya. Karena kita di Indonesia itu ada banyak makanan pokok selain padi. Ada apa lagi? Ada yang tahu? Selain padi, makanan pokok di Indonesia itu apa saja? Coba sebutkan. Medianus? Iya, Bu. Ya, makanan pokok selain padi apa di Indonesia? Ada ubi. Ubi. Oke, Indri? Kentang, Bu. Kentang. Ya. Ya, boleh. Ali? Ali? Iya, Bu. Ada sagu, Bu. Ya, apalagi? Sagu, ya, betul, baik. Tadi ada, selain padi itu ada jagung, ada ubi, kentang, sagu, dan lain sebagainya. Banyak sekali di Indonesia, ya. Indonesia itu emang sangat kaya, ya, akan sumber daya alam hayatinya. Oke. Nah, tadi, ya, setelah kalian berdiskusi, menurut kalian, manakah tahapan dari pertumbuhan padi yang paling penting untuk dijaga keberadaannya? Kira-kira tahapan yang mana ya? Dari ketiga tahapan itu yang paling penting? Apakah penting semua? Ada yang bisa menjawab? Coba siapa yang berani menjawab? Tahapan mana yang paling penting atau memang tahapan itu penting semua? Penting semua. Coba Indri bisa, Indri? Penting semua. Penting semua, Penting Ibu. semua ya? Penting semua, Bu. Oh iya. Oke, baik. Ya, memang betul. Tahapan padi itu memang sangat penting semua. Ya, dari tahap yang pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya sangat penting. Iya, Bu. Maka dari itu, ya, kita harus menjaga keberadaan tanaman padi itu sendiri. Kita sebagai makhluk, kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, kita harus menjaga tanaman padi. Kira-kira, ya, solusi yang kalian tahu untuk menjaga keberadaan tanaman padi itu bagaimana? Solusinya seperti apa? Ada yang bisa memaparkan? Saya, Bu. Cara untuk menjaga keberadaan tanaman padi dengan cara apa, Medianus? Ada saya amati tadi dari video tadi, Bu. Ada orang yang Ya. menyebut, Bu. Ya, terus? Ada orang yang menanam. Terus? Cuman Dipupuk, Bu. Oh iya, betul, Ali. Dipupuk. Terus? Disemprot pakai pestisida, Bu. Iya, bagus. Baik. Betul ya semuanya ya. Untuk menjaga keberadaan tanaman padi khususnya dan tanaman di Indonesia umumnya, kita harus menjaganya dengan cara satu tadi. Dengan memberi pupuk, dengan menyiraminya setiap hari, dan menjaganya dari hama dengan disemprotkan pestisida. Oke? Ya? Oke. Dari pembelajaran yang kita tadi, coba apa yang bisa kita simpulkan? Coba ada yang bisa memaparkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Makanan pokok Indonesia? Beras. Ya, terus apa lagi? Dari beras. Ya. Apalagi Indri? Proses-proses beras, pertumbuhan beras.
Ada lagi? Ada Bu, cara memeliharanya. Edianus, ya? Ada Bu, cara memeliharanya. Ya. Mulai dari awal Ya. sampai panen. Ya, bagus. Ya. Jadi tadi bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini itu tanaman padi itu adalah makanan pokok khas Indonesia. Tahapan-tahapan pertumbuhannya itu ada 3 tahap ya, yang tadi kalian buat di bagan ya, yang untuk tugas yang kedua ya. Ya, nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Kemudian jangan lupa Bu Guru ingatkan kembali ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas yang harus kalian kumpulkan. Nanti dikumpulkan setiap kelompok. Oke. Sebelum Bu Guru akhiri, coba pembelajaran hari ini bagaimana kalian menanggapinya? Apakah Senang, Bu. pembelajaran ini menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Rasaannya senang ya? Iya. Dapat informasi yang baru ya? Iya, Dapat Bu, bagaimana proses Alhamdulillah. terjadi Ya. adanya. Jadi kita tahu ya dari mana. Bagus. Kita Itu jadi ada tahu tadi. nasi yang tiap hari kita makan itu awalnya dari padi, dari beras, dari padi. Nah itu kita tahu tahapannya itu apa saja ya. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Iya, Bu. Oke, Bu Guru. Ya. Kemudian sebelum Bu Guru tutup ya, untuk pembelajaran berikutnya ya, kita masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 itu mengenai kolase. Jadi nanti Bu Guru infokan di grup apa saja yang akan kita lakukan, kegiatan apa di pembelajaran yang berikutnya ya. Iya Bu. Jaga kesehatan ya. Iya Bu. Ya, jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat. Sekian, ya. Sekian pembelajaran dari Bu Guru, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.